Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua masih tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua masih diberi kelancaran, kesehatan. Amin. Hari ini Ibu akan membahas di cara belajar efektif dan efisien, yang dimana tujuannya itu agar kita dapat memahami hakikat belajar, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta cara belajar efektif dan efisien. Belajar sendiri itu apa sih sebenarnya? Nih, Bu kasih pengertian. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Itu menurut Baris Zamarah. Ada juga menurut Howard, belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas yang ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Nih, kalau misalkan menurut Ibu sendiri itu, belajar itu memang adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar agar kita dapat mengetahui atau mendapatkan sejumlah atau kita lebih bisa mengetahui sesuatu dari yang sebelumnya tidak tahu. Dari yang sebelumnya tidak tahu, jadi kita tahu. Apa aja nih faktor yang mempengaruhi hasil belajar? Ada dua. Yang pertama ada faktor internal, ada yang faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang ada di dalam diri kita sendiri. Pertama itu memang ada fisiknya. Karena kan badan sehat itu sangat mempengaruhi hasil belajar kita. Kalau kita sakit, itu gimana kita bisa fokus belajar? Nih, yang kedua itu adalah psikis atau kejiwaan. Ketiga adalah kemauan. Kalau kita ada kemauan dan didampingi dengan kecerdasan otak kita serta minat dan motivasi yang tinggi, itu sangat mempengaruhi hasil belajarnya. Dan itu sangat efektif untuk belajarnya. Nih, untuk yang kondisi eksternalnya itu selain dari internalnya di diri kita, kondisi eksternalnya adalah di luarnya, yang sarana dan prasarananya mendukung nggak nih untuk kita belajar, atau di lingkungan sekitarnya support nggak nih. Ada juga nih 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif. Yang pertama itu ada belajar mandiri. Belajar mandiri itu dilakukan sendiri atau kita yang secara mandiri atau secara sadar mencari materi sendiri yang dapat kita pelajari. Ada juga nih media belajar. Melalui media belajarnya apa? Misalkan kita kita belajar ini lewat YouTube aja. Nah, dengan di YouTube kan kita dapat informasi yang asalnya kita nggak tahu, jadi tahu. Strategi atau cara belajarnya tuh gimana? Nah, kalau misalkan ada yang cara belajarnya memang harus yang membaca nih, Bu, saya tuh cara belajarnya itu yang agar saya bisa tahu itu saya harus membaca gitu kan. Ada juga yang saya Bu harus nonton, harus mendengarkan gitu kan. Ada juga, nah itu balik lagi ke anak-anaknya sendiri, enaknya atau biasanya yang mana. Ada juga cara belajar efektif dan efisien itu yang pertama tuh kita siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajarinya. Yang kedua itu mulai pelajari buku paket atau buku catatannya. Yang ketiga, nggak usah terlalu lama membaca buku pelajaran. Upayakan sekitar cuma 20 menit. Dan yang harusnya itu kita dipahami materi tersebut. Lalu setelah kita pahami, sering-seringlah kita berdiskusi dengan teman-teman. Atau menanyakan pelajaran yang lainnya, baik itu ke teman atau ke guru. Untuk cara belajar efektif, Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa kita tetap harus belajar. Kalau misalkan ada hal atau materi yang kita belum mengerti, boleh kita cari sendiri lewat internet ataupun boleh secara langsung ditanyain ke gurunya.
Hari ini cukup sekian pembelajaran dari Ibu mengenai cara belajar yang efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.